Halo. Ketemu lagi sama Obsesi, obrolan sehari-hari sharing informasi. Jadi kita sharing-sharing informasi. Oke. Ini informasi apa yang kita mau sharing? Ini udah lama nggak ngobrol sama Bapak ini karena Bapak ini lagi sibuk-sibuk. Nanti kita korek-korek lagi informasi dari Bapak-Bapak ini, informasi-informasi yang penting. Tapi sekarang kita mau sharing-sharing ini dulu deh. Yang ringan-ringan. Yang kemarin loh. Kita kan kemarin tuh habis menikahkan si anak. Oh. Nah, sebenarnya setelah menikahkan si anak itu banyak teman-teman, saudara-saudara yang selain komen juga ada yang nanya-nanya, gimana sih gitu, gimana pakai WO-nya apa, pakai ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Akhirnya kita pikir, waktu kita menyelenggarakan wedding kan kita risetnya lumayan ya, maksudnya kita dari pihak yang perempuan ya, kita risetnya lumayan, nyari info ke sana kemari. Jadi pikir-pikir mendingan kita sharing aja kali ya, kita siapa tahu hasil obrolan kita ini bermanfaat buat ya yang mau menyelenggarakan wedding atau yang mau wedding itu sendiri atau yang mau jadi WO ya. Jadi ini sharing info sekaligus pengalaman. Info dan pengalaman yang pernah kita lalui gitu. Sebenarnya kita waktu menyelenggarakan wedding anak itu kan nyari info sana sini. Sebenarnya kita punya beberapa pilihan ya. Sebenarnya pilihan kita tuh ada ini loh. Kita menyerahkan semua ke paket wedding itu ada itu WO udah semua, dan itu tuh waktu itu ya banyak tawaran-tawaran yang seperti itu ya. Jadi semua udah diinikan, sudah included semua ya. Gitu. Kemudian pilihan keduanya sendiri aja ngurus itu semua. Vendor-vendor itu masing-masing kita urus sendiri gitu. Dan pilihan ketiganya sebagian-sebagian kali ya. Ada bagian yang diserahkan ke paket, ada bagian yang kita cari sendiri, dan itu juga banyak gitu, banyak pilihan-pilihan seperti itu. Nah, masalahnya anak kita itu agak unik ya. Maksudnya pengennya punya dream wedding ya, namanya wedding itu kan sekali seumur hidup ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita juga sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, mudah-mudahan. Jadi pengennya ada dream wedding yang apa ya, yang dilaksanakan itu dream weddingnya gitu, dari biasalah keinginan dari yang impiannya seperti apa, maunya seperti apa gitu. Dan impian kita juga orang tua pengen menyelenggarakan wedding itu seperti apa gitu. Agak susah ya. Nah, waktu itu kita sama si anak ngobrol-ngobrol, dan ininya juga anak dan menantu ngobrol-ngobrol. Mereka tuh uniknya, merekanya pengen wedding itu seperti silaturahmi ya, seperti acara silaturahmi, reunian. Nggak mau jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Nah, gimana coba wedding nggak jadi pusat perhatian? Akhirnya setelah pertimbangan sana sini, kita memutuskan untuk ya kita rancang sendiri, tapi juga sebagian kita paketkan gitu ya. Tapi sebagian besar kita cari sendiri tempat, catering dan segala macam kita urus sendiri sih waktu itu. Nah, kita mau ngasih tips nih buat yang nonton ya. Ngasih tips buat sama nonton tuh sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu. Sebenarnya yang pertama itu konsep sih ya. Konsep weddingnya itu seperti apa gitu. Konsepnya nanti baru dari situ kita jadi berpikiran apa yang dilakukan setelah konsep itu ya. Iya, kayak ruangannya yang tempat ya, venue yang cocok dan sebagainya. Iya. Nah, waktu itu konsepnya karena dream weddingnya itu adalah silaturahmi, supaya bisa berbincang-bincang, supaya bisa ngobrol sama tamu-tamu, nggak hanya berdiri di depan terus salaman, udah kenal nggak kenal salaman gitu. Nggak mau yang seperti itu, tapi lebih mau bersilaturahmi, ngobrol. Tuan rumah itu kan berarti pengantin sama orang tua
pengantin putri, pengantin putra gitu ya, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, itu yang jadi tuan rumah, dan juga keluarga inti itu yang jadi tuan rumah. Jadi yang tuan rumah itu bisa menyambut tamu-tamunya, bersilaturahmi dengan tamu-tamunya, seperti itu pengennya. Jadi akibatnya konsepnya itu mingle gitu, mingle dalam arti karena nggak mau jadi pusat perhatian juga ya. Jadinya jadi full mingle. Jadinya full mingle. Full mingle itu ya ini ya, nggak berdiri di pelaminan gitu. Nah, karena mingle terus kayaknya akan sesek kalau pengennya outdoor ya, akan sesek kalau dalam indoor gitu, sumpek dan kurang ini ya. Akhirnya kita cari yang agak lapang lah ya, agak leluasa. Agak lapang, leluasa. Akhirnya kita cari outdoor supaya seger, supaya untuk mingle tuh enak gitu. Carinya outdoor. Nah, outdoor juga kita pikirkan juga seperti apa akhirnya akan mengikuti ke berikutnya, apalagi yang kita pikirkan. Jadi konsepnya udah dapet, mingle, outdoor. Nah, habis itu kita pikirkan tempat yang keduanya. Karena udah ini kan ya. Udah outdoor. Iya, outdoor. Tapi kan kita harus cari tempatnya di mana yang sesuai dengan konsep itu, yang bisa memungkinkan konsep itu. Karena walaupun outdoor, kita survei banyak juga yang kita survei banyak hal gitu. Dalam arti ada yang memang outdoor sih, tapi tempat untuk mingle-nya kurang bagus, ini ya, tempatnya kurang memungkinkan lah untuk mingle. Jadi akhirnya kita milih tempat itu cukup beberapa tempat yang kita survei. Apalagi kita juga mikirkan tamu-tamunya parkirnya cukup gitu ya. Jangan sampai tamunya parkirnya kebingungan gitu, yang kayak gitu kita juga pikirkan. Gitu. Jadi waktu itu karena konsepnya mingle, kita acaranya seperti silaturahmi, jadi kita perlu tempat yang cukup besar gitu ya. Dan juga keinginannya tidak ini ya, ada banyak tempat duduk lah ya. Bisa ada tempat duduk, jadi orang bisa bersantai. Ya, saling duduk, saling ngobrol gitu. Ya, jadi tidak. Ya mungkin ya lebih 50% lah mungkin diharapkan bisa duduk ya. Iya, gitu. Walaupun orang datang kan silih berganti ya. Tapi pada acara itu orang banyak yang stay agak lama sih karena di desainnya memang begitu. Didesain begitu sehingga jadi kayak ajang reuni ya. Reuni teman-teman pengantin, teman-teman orang tua, teman-teman saudara-saudara gitu ya, teman-teman orang tua gitu ya, semua. Jadi pada berkumpul di kelompoknya masing-masing sehingga kita bisa menjamangin tamu dan bersilaturahmi dan pengantin juga bisa bersilaturahmi. Jadi itu tempat penting sih, tempat menentukan tempat itu setelah konsep tempat yang perlu kita tentukan. Iya, tempat yang bisa menyesuaikan dengan konsepnya kan, yang silaturahmi. Kemudian ya kepikiran juga, karena ini juga kepikiran sebenarnya tadi itu si anak itu kan ingin kalau seandainya ponakan-ponakan yang masih kecil tuh happy gitu ya. Jadi dilibatkan juga gitu ya, jadi masa itu. Jadi ya akhirnya kita memilih ya harus tempat di outdoor dan memang lapang. Cukup luas ya. Kemudian memang ada tempat duduk yang cukup kayak gitu untuk bisa menikmati makanan dan sebagainya. Iya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang paling penting dan kadang-kadang suka terlupakan, suka nggak kepikiran gitu. Itu catering, makanan. Soalnya pesta itu kalau pesta atau hajatan lah gitu, kalau makanannya nggak ada kan nggak seru gitu. Nah, catering ini penting banget dalam arti yang diingat orang, yang akan diomongin orang setelah acara itu, ya nggak kebagian makanan gitu. Dan cukup sering ya kita belakangan ini datang ke acara-acara, makanannya
habis gitu, belum 1 jam, belum 1 jam acara mulai, makanan udah habis, antrinya sampai panjang gitu. Begitu nyampe di situ makanannya habis ya gitu. Memang sih tamu-tamu kan bukan itu tujuannya memberikan selamat, tapi ya kita sebagai tuan rumah menghormati tamu ya, maunya tamu orang datang ke tempat kita jamu lah gitu ya, kita apa ya namanya, jamu itu apa ya? Kita suguhi kita berikan makanan, pelayanan yang sebaik-baiknya, yang baik gitu. Karena mereka kan meluangkan waktu ya datang. Makanya kita itu cukup concern dengan catering. Soalnya waktu itu sempat ngobrol sama ini ya, salah satu vendor kita lah, vendor tempat ya waktu itu ya, venue itu menyarankan catering itu menjadi perhatian gitu, jangan disatukan, jangan dipaketkan gitu catering itu dengan yang lain, misalnya dengan WO, dengan dan sebagainya. Jadi, biar supaya fokus ya, yang catering urusannya fokus cateringnya. Jadi memang kita mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengundang misalnya mengundang 300, cateringnya ya kira-kira 600 yang harus kita siapkan, dan yang tersedia memang 600 gitu. Jangan sampai catering kita undangan 300, kita pesen 600 packs, ternyata yang tersedia cuman 400 atau 300 packs, dan akibatnya banyak tamu-tamu yang nggak kebagian makan gitu. Gitu, dan ini juga sih ya, catering ini suatu yang perlu, sebenarnya selain tempat, catering ini yang memakan budget paling besar sih sebenarnya. Gitu. Walaupun itu tergantung kita ya, seberapa bagus, seberapa banyak makanan yang kita akan sediakan gitu. Nanti kami juga akan memperluas masalah catering ini, memberikan tips-tips buat kalian. Tunggu aja video-video kita berikutnya. Terus tapi sebenarnya pilihan catering itu juga ya memang waktu itu milih vendor ya seperti itu ya. Ya itu mungkin dibahas lebih banyak kalau mau cerita tentang itu. Hanya saja waktu kita menentukan ini juga disesuaikan dengan konsepnya kan. Iya, sesuai dengan konsep acara. Ya, karena itu kita inginnya mingle. Jadi ya untuk orang bisa duduk dan kemudian bisa betah lama, ikut ngobrol dan sebagainya. Sehingga menu-menunya juga agak menyesuaikan lah seperti itu ya, kayak gitu. Ya untuk kondisi seperti itu, ya gitulah mungkin dipertimbangkan. Iya, sebenarnya ada satu hal sih untuk catering ini yang tips kita ya, yang kita mau share di sini. Kalau yang nonton ya, biasa ke kondangan gitu ya, biasanya pasti ada buffet ya atau buffet ya gitu ya. Ada buffet itu biasanya orang yang belakangan yang dicari ya, kecuali orang memang lapar, memang pengen makan gitu ya. Biasanya orang nyari stall atau pondokan-pondokan dulu, makanan-makanan itu dulu yang dicari gitu. Kalau udah habis atau masih belum kenyang baru nyari buffet gitu. Sekarang udah gitu. Banyak gitu, tapi ada juga yang memang langsung ke ini. Ya ada juga yang langsung itu, karena memang niatnya dari rumah mau makan. Tapi rata-rata yang dicari pondokan, stall makanan yang dicari ya. Biasanya gitu. Banyaknya sekarang. Banyaknya gitu. Dan kita itu waktu itu kepikiran, pengennya stallnya dihilangkan, kita ganti dengan buffetnya yang dihilangkan, kita ganti dengan stall semua. Dan itu mencari vendor yang mau mengakomodir itu nggak mudah gitu. Dan itu karena kita menyesuaikan juga dengan konsep ya, konsep mingle, sehingga bukan buffet yang kita utamakan, tapi yang kita utamakan justru stall makanannya. Ya. Walaupun tersedia nasi tetap. Itu untuk catering. Kecil. Bahasan catering ini akan panjang banget karena kita merasakan bagaimana kita ke kondangan. Kadang kita suka, aduh enak deh kondangannya, makanannya cukup, kita nggak perlu ngantri panjang-panjang gitu. Ada yang, aduh makanannya kok sepi banget gitu, sepi banget dalam arti
variasinya nggak ada gitu. Kemudian juga udah variasinya nggak ada, undangannya banyak, ngantrinya jadi panjang gitu. Itu pasti keomong dah, kayak masalah makanan pasti keomong gitu. Itu masalah catering. Terus habis catering yang kita perlu yang diperhatian juga itu dekor. Ya. Walaupun pada saat acara dekor kita untuk memilih vendor untuk dekor, kita tuh survei YouTube, survei Instagram, semua kita survei. Jadi vendor yang kita lihat itu kita survei dulu, yang kita incar gitu kita survei dulu di ininya. Nah, sebenarnya vendor yang kita pilih itu cukup asik untuk diajak ngobrol, yang ngerti maunya kita, tapi pas implementasinya kurang sesuai sih sebenarnya. Mungkin tips buat yang lagi nyari untuk dekor, mungkin coba boleh nggak survei pada saat mereka menyelenggarakan hajatan ya. Maksudnya mereka lagi jadi vendor di suatu tempat, kita survei kalau boleh. Nah itu lebih baik gitu. Kita kemarin tuh agak miss di situ gitu. Jadi buat tips buat kalian yang mau menyelenggarakan ini ya. Sebenarnya sih mungkin ya, karena kita nyamakan lagi dekornya itu menyamakan dengan konsepnya. Iya. Konsep mingle, kemudian nggak ada acara-acara yang ada nggak ada tari-tarian, yang seremonial gitu, seperti itu hampir nggak ada. Jadi mulai acara itu memang kita langsung hanya semacam welcome speech, introduction. Setelah itu sudah, kemudian tidak ada juga salaman-salaman ke pelaminan. Sehingga kemudian langsung itu mingle ya, langsung mingle. Jadi udah itu yang langsung yang datang itu adalah pihak yang punya acara kita kayak gitu, sama si anak yang juga langsung mendatangi orang-orang yang sudah pada welcome untuk langsung ke hidangan ya seperti itu. Jadi mendatangi kepada itu. Nah itu berarti dekornya juga berubah total ya, karena mengikuti itu ya, karena jadi pelaminan tidak ada sebagai tempat bahwa oh ini loh di lokasi tempat kalau waktu kita memperkenalkan dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya. Tetapi karena ini fungsinya outdoor dan banyak mingle ya, kemudian nggak semua kalau bisa dilayani, dekornya jadi berubah ya, banyak banget ya. Konsep dekornya ini berubah dan itu sepertinya yang tidak terbiasa. Iya, betul. Waktu kita bicara dengan vendor, dengan yang ngelola manajemennya paham, bisa ngajakin. Tapi pada saat implementasi tidak diawasi ya. Tidak tersampaikan mungkin. Betul. Sehingga konsepnya dibikin seperti konsep yang biasa. Sehingga pada saat itu setelah dipasang kita minta dirubah lagi gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Iya. Terus kemudian ini juga sih karena venue kita lumayan semacam taman lah gitu, lumayan bagus ya. Ya kita sebutin aja ya, Bumi Samami Bandung itu kan lumayan bagus lokasinya, sehingga kita menaruh beberapa spot foto di situ. Jadi kalau misalnya pengantin atau keluarga mingle berjalan gitu, ketemu sama orang yang pengen foto, bisa langsung cari spot foto di situ. Foto nggak harus ke pelaminan, tapi yang pengen ke pelaminan juga bisa ke pelaminan gitu. Dan itu cukup menyenangkan buat orang-orang ya. Di mana aja sih sebenarnya. Jadi ada keuntungan dengan lokasi seperti kayak taman gitu, ada yang bunga-bunga cerah kayak gitu. Itu untuk kita gunakan sebagai bagian dari dekor. Jadi kita konsepnya itu adalah menyatu dengan alam yang ada kelihatan di situ kan. Betul. Sebenarnya sih bisa dilihat kalau dari sudut manapun, ke arah manapun, untuk foto itu bagus aja kayak gitu. Jadi itu yang diharapkan konsepnya. Jadi menangkap itu sih. Jadi tidak lagi biasa pesannya seperti apa, fokus ke mana, ke pelaminan gitu. Tapi kita fokus nyebar gitu. Fokusnya menyebar, nggak hanya di pelaminan gitu. Ya, dekor-dekornya menyebar kemana-mana sebagai ornamen untuk menambahkan mood ya buat orang-orang yang hadir. Itu menyenangkan ternyata, dan itu membuat acaranya jadi makin
apa ya, bukan meriah sih, tapi menyenangkan gitu, sehingga setiap orang merasa bisa menikmati itu. Dan itu kita tahunya bukan setelah acara aja ya, pada saat acara banyak orang yang lama sekali berada di tempat gitu. Menikmati, bukannya buat ngabisin makanan, enggak loh. Makanan biasa aja, orang kan punya keterbatasan perut, tapi mereka bisa ngobrol, bisa ini, kita sampai foto-foto bareng-bareng sama temennya sendiri atau dengan dari keluarga kita gitu. Iya, banyak yang begitu ya. Dan kita juga sama tamu jadi bisa benar-benar bisa ngobrol ya, nggak hanya sekedar salaman terus yang banyak udah ngantri untuk bersalaman, nggak sekedar itu, tapi kita benar-benar bisa ngobrol walaupun sebentar kayak ya, tapi sempat untuk ngobrol gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu yang perlu diperhatikan itu adalah fotografi, videografi. Soalnya yang katanya kan ya, pada akhirnya yang tinggal tuh hanya kenangan. Ya, pada akhirnya setiap acara semeriah apapun, akhirnya yang tinggal ada kenangan. Nah, kenangan itu kan di freeze-nya itu di foto atau video gitu katanya. Nah, kita juga dapat input nih dari ada ponakan yang menikah bahwa dia pakai paket semua, udah termasuk foto, video, udah termasuk segala macam gitu. Nah, dia kecewa dengan fotonya gitu katanya. Karena kenapa? Karena fotonya kurang bagus gitu. Ya, ya mungkin pencahayaan dan segala macamnya kurang bagus katanya. Nah, kita jadi kepikiran gitu. Akhirnya kita fotonya survei lagi, nyari foto-foto yang ini ya, fotografer yang kita survei di YouTube, di Instagram, kita lihat ininya, dan akhirnya ketemu satu foto yang fotografer yang pas cukup sesuai dengan kriteria dan konsepnya kita. Seharusnya gitu. Balik lagi ke konsep lagi kan. Konsepnya. Jadi kita ngobrol, kita sebelum kita deal, kita ngobrol panjang lebar dan kasih tahu konsepnya, dan dia bisa mengerti konsep kita, sehingga malah banyak ide-ide dari dia juga ya. Jadi karena memahami bahwa konsepnya itu adalah mingle, kemudian pesta kebun dan seperti itu, sehingga lebih banyak yang sifatnya itu kayak apa ya hidden ya, atau kayak gimana ya, candid kamera atau ya seperti yang enggak di inilah kayak gitu, tidak dalam posisi kaku dan sebagainya, tapi ke suasana yang rileks, nyantai seperti itu. Nah, itulah yang kita harapkan itu yang ditangkap, dan kemudian itu cocok ya sama fotografernya. Cocok, bagus kalau acaranya seperti ini, seperti itu, sehingga muncullah ide-ide sendiri dari fotografi kan. Itu yang kita pakai juga untuk acaranya gitu. Ya, berpikir kalau seandainya hujan gimana, ternyata ada solusinya sendiri dari fotografer kayak gitu ya. Malahan mengatakan, wah itu malahan konsep yang bagus juga, jadi bisa menggunakan ya macam tambahan yang lain, sehingga tampilannya jadi bagus, foto-fotonya jadi bagus gitu. Bisa begitu. Ya, begitu ya. Gitu. Ya, itu untuk fotografi sebaiknya kalau pengen kenangannya di freeze ya dan disimpan dalam waktu yang lama, mungkin perlu ini juga sih, perlu memikirkan foto juga. Ya. Nah, kemudian kita berikutnya itu WO, MC dan musik gitu ya. Itu kita jadi satu sebenarnya vendornya gitu. Jadi WO-nya yang mencarikan MC dan musik gitu. Nah, sebenarnya untuk WO ini sempat sih ada yang dari kita semua kepikiran lah, kalau udah mingle gitu buat apa lagi banyak-banyak WO. Ternyata WO tuh perlu buat menjahit seluruh acara ya, menggabungkan, mengkoordinir vendor-vendor yang ada itu perlunya WO itu di situ gitu. Kenapa WO itu perlu? Jadi kita kan lagi di pelaminan nih, kita orang tua pengantin lagi di pelaminan nih, atau lagi mingle dengan tamu-tamu. Nah, yang memastikan bahwa itu berjalan lancar sesuai dengan awalnya kita mau, ya itu si WO itu gitu. Jadi WO-nya yang mengkoordinir dengan catering, dengan
apalagi ya, fotografi, musik dan segala macam itu si WO ini gitu. Iya. Gitu. Iya, sebenarnya sih kalau dengan konsep yang tidak ada acara-acara adat, acara seremonial apapun juga seperti itu, dan sederhana kan jadinya simple kayak gitu, ya memang jadi flamingo. Malahan kalau dengan sangat sederhana, kalau ada yang jelek, malahan jadi kelihatan kayak gitu. Nah ini yang kita minta bantuan dari WO untuk menyusun, walaupun itu kelihatannya bahwa itu hanya full minggu, tapi ada rundown acara juga, untuk menghidupkan acara juga seperti itu ya, tapi tidak berlebihan seperti harapan kita kan. Yang musiknya juga kita bikin musiknya yang nggak terlalu rame gitu. Jadi lebih waktu itu kita pakai ini ya, piano dan ini aja ya, instrumen aja, piano dan biola, karena kita maunya orang konsentrasi dengan acara gitu, bukan acara ini ya, konsentrasi dengan silaturahminya gitu. Bisa ngobrol, bisa gitu. Seperti itu. Tapi pas di akhir juga kalau tetap aja ada yang pengen nyanyi atau apa ya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi udah mendekati akhir acara gitu. Dan juga MC-nya yang kita sukanya nggak mau MC yang berlebihan, yang yang ketawa-ketawa sendiri, norak-norakan sendiri. Kita mau, ya kita maunya MC-nya yang nggak norak lah kalau ngobrolnya. Nah itu kebetulan kita dapat kita kasih tahu ke WO-nya kita pengennya begini-begini dan dia mencarikan solusinya seperti itu gitu. Ya sebenarnya sih MC juga menjadi peran penting ya, karena kebayang acaranya mungkin kebayang sepi, nggak ada gitu kan. Nah kalau seandainya garing kayak gitu, nah MC kan harus bisa membawa suasana ya, bagaimana seperti apa. Musik juga diatur kapan itu musiknya seperti apa, kapan itu musiknya pelan gitu, karena itu mengubah mood ya buat orang. Nah ini yang kita coba sampaikan kan ya kepada MC-nya, kepada WO-nya sendiri biar ngatur seperti itu. Ya alhamdulillah waktu itu konsepnya kita bisa ditangkap ya, seperti itu. Dan bisa diterapkan. Satu lagi yang sebenarnya untuk WO itu ya, kita kan WO itu sempat hampir deal dengan satu WO, kemudian batal dan baru WO yang kedua. Kenapa batal? Karena sebenarnya kita sebagai pemangku hajat ya gitu ya, pemangku hajat yang penyelenggara, kita perlu WO itu membantu kita. Tapi kalau WO-nya nggak responsif, itu bikin kita deg-degan. Gimana kalau di hari H-nya dia nggak responsif? Repot kan? Jadi waktu itu kita ganti WO, dan sebenarnya WO itu yang penting itu responsif gitu ya. Jadi kalau kita kontak nggak memakan waktu lama untuk ngebales, dan membuat kita, menenangkan kita lah sebenarnya gitu, sehingga kita nggak cemas di hari H-nya, tapi udah bisa dihandle sama WO gitu. Dan juga di acaranya sendiri ya, kita kan sering lihat tuh orang yang WO-nya sampai banyak, tapi WO-nya cuman duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sesama mereka, sehingga itu juga membuat ngelihatnya juga nggak enak gitu. Itu sering loh yang kelihatan seperti itu gitu. Dan ya alhamdulillah kita dapatnya WO yang responsif, dan mereka juga pada saat acara itu nggak sibuk sendiri, tapi benar-benar memandu kita gitu. Terus berikutnya yang penting lagi tuh attire dan makeup, pakaian dan makeup itu sebenarnya gampang-gampang susah loh. Kalau kalian ngambil paket itu udah ada pakaian dan ini semua ya, tapi kalau kita waktu itu kesulitannya adalah untuk acara akad kita tuh pengen menggunakan adat, dan kita pakai baju adat Padang gitu. Nah kemudian pas acara resepsinya maunya yang, karena mingle, pakaiannya maunya yang enak dipakai gitu. Nah waktu itu untuk pengantin dan di outdoor ya, enak dipakai di outdoor, baik pengantin ataupun orang tua, sehingga kalau jalan itu enak gitu. Ya. Tempatnya rumput lagi. Tempatnya rumput lagi. Jadi pas kalau basah itu mesti hati-hati. Dan
pengantinnya waktu itu pakainya sepatunya Keds ya dua-duanya, laki-laki perempuan pakai sepatu Keds. Tapi itu jadi lebih nyaman buat pengantinnya, terus bajunya juga yang nyaman ya buat pengantin perempuan, yang nyaman dipakai sehingga kalau dia berjalan tuh nggak ribet gitu. Biasanya kan pengantin tuh suka bajunya yang wah gimana gitu, itu malah bikin kalau untuk mingle nggak cocok gitu. Kalau untuk berdiri aja sih nggak apa-apa gitu, berdiri di depan cuman nunggu itu pakaiannya seperti itu nggak apa-apa gitu. Cuman kadang-kadang kalau apa ya, kalau kita suka lihat acara gitu kan ya, saking wahnya pakaian pengantin wanita ya terutama, wahnya sehingga untuk salaman aja susah gitu, masih jauh gitu ya, karena mengembang gitu ya. Itu juga ya mungkin pas foto bagus gitu, tapi kalau untuk resepsinya mungkin agak sulit ya. Tapi itu selera sih ya, gitu selera. Cuman pas kita itu mikirnya itu adalah karena acaranya mingle. Iya, disesuaikan dengan konsepnya, disesuaikan lagi sesuai dengan konsepnya. Jadi acaranya mingle, sebaiknya ya nyaman buat yang mingle gitu. Jadi acara 3 jam jalan apa itu nggak melelahkan. Jadi sampai akhir acara pengantin juga masih tetap bisa tersenyum, bisa happy, bisa wajahnya terlihat happy gitu. Bisa lari-lari. Iya, gitu. Terus kalau makeup itu selera banget ya. Bapak ini nggak tahu. Makeup itu selera banget. Ada yang suka bold, ada yang suka natural gitu, yang ada itu selera banget sih. Tinggal kita nyari muanya yang makeup artisnya itu yang kita suka gitu. Itu terus yang terakhir ini yang penting-penting nggak penting sih, undangan dan souvenir gitu. Ini penting-penting nggak penting ya. Kalau undangan sekarang kan orang udah banyak yang ini ya, orang udah banyak yang pakai digital ya, undangannya digital. Nah, kita dua-duanya dulu ya, tapi nggak ini karena kita tuh senengnya yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik gitu. Jadi kita undangan yang ininya juga undangan yang kertasnya juga kita bikin modelnya unik ya, model paspor. Jadi nggak apa namanya, nggak undangan biasa gitu. Itu ya nyari-nyari. Sebenarnya kita dapatnya malah yang ini ya, malah di online shop. Dan itu di online shop murah sih. Tapi kalau kita nyetak itu mahal, lumayan mahal. Cuman kalau di online shop kita nggak banyak pilihan gitu ya. Maksudnya bukan nggak banyak pilihan ini ya. Maksudnya dia udah ada template, kita udah ngikutin template, nggak bisa suka-suka hati kita pengen gini, pengen gitu, nggak bisa gitu. Udah ada template-nya. Tapi undangan yang kita ini lumayan unik sih. Undangannya. Terus souvenir tuh ya itu kadang-kadang penting nggak penting sih. Kadang-kadang orang juga setiap acara souvenir habis itu dibuang gitu aja ya. Banyak yang nggak ngambil juga, ya nggak inilah. Tapi kalau nggak ada nggak seru juga gitu. Jadi kecuali kalau mau ngasih souvenir yang wah gitu, itu pasti di keep orang. Tapi kalau souvenir yang biasa ya, ya ada antara ada dan tidak ada gitu. Nah, gitu hal-hal penting yang kita mau share. Tapi jangan lupa yang paling penting itu kalau buat pernikahan muslim, KUA-nya ya. KUA-nya itu ngurusnya agak jauh-jauh hari. Kalau misalnya udah ketemu langsung sama siapa ya? Kalau di Sunda namanya lebay. Lebay yang akan memandu pernikahan itu lebih enak, bisa ngobrol dulu, bisa apa dulu, bisa ada dibantu. Kalau enggak bisa daftar online juga, cuman banyak syarat-syaratnya yang juga harus dipenuhi gitu. Bisa daftar online. Ada itu tadi tuh? Kita kan cerita tentang bahwa konsep kita outdoor ya. Itu kan kita pakai untuk konsep resepsinya. Awalnya juga kita pikirkan untuk acara akad juga ada satu tempat yang memang posisinya di outdoor juga ya, seperti itu.
Jadi udah sekaligus semuanya di outdoor sih jatuhnya kayak gitu. Ada gazebo lah dipakai di sana, bisa dipakai untuk akad. Sudah pertimbangkan. Hanya saja kita berpikir karena musimnya waktu itu musim hujan, jadi khawatir nanti malah tidak khusyuk gitu ya. Jadi daripada nanti jadi nggak khusyuk, terganggu misalnya dengan cuaca, akhirnya kebetulan juga di sana lokasi itu ada juga sedia ruangan ya untuk bisa melakukan. Sehingga akhirnya kita pindah karena hanya menimbang supaya acara itu bisa khusyuk seperti itu. Ya alhamdulillah akibatnya akhirnya jadinya lancar ya acara di sana. Yang kebetulan tidak hujan juga, tapi suasana itu jadi tidak mengganggu lah, tidak ada khawatir kayak. Tidak ada kekhawatiran. Gitu. Jadi acara akadnya di dalam ruangan, tapi setelah itu acara ininya di resepsinya di luar. Dan memang hujan sih rintik-rintik. Tapi menjadi lebih seru dengan hujan itu, dokumentasinya juga lebih bagus dan lebih seru lah gitu. Gitu. Nanti kita juga akan share konsep acara yang kita jalankan, juga tips untuk catering. Siapa tahu ada yang perlu informasi itu. Tapi yang untuk ini kita sudahi dulu di sini ya. Semoga berguna informasinya buat semua. Semoga weddingnya lancar, acaranya meriah, menyenangkan, dan memorable dan unforgettable. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu.